Nggak mungkin gue perbaiki di sana lagi, udah nggak sengaja kecemplung ke sungai. Ini sekitar 2,5 juta teman-teman, itu udah mahal banget menurut gue. Itu mahal banget teman-temanku. Terus gue tanya nih, biayanya berapa kak? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So today, hari ini gue bakalan share tentang pengalaman gue teman-teman, yaitu gue service handphone gue secara online gitu. Terus gue sedikit disclaimer dulu. Jadi gue punya handphone iPhone XS. Handphone gue ini udah 2 kali rusak. Yang terakhir ini layarnya yang rusak. Yang pertama juga layarnya juga yang rusak. Ya karena yang pertama tuh rusaknya layarnya juga, cuman cara rusaknya tuh nggak sengaja kecemplung ke sungai. Dan waktu kecemplung gue nggak tahu kalau misalnya bakalan serusak itu, karena setahu gue bahwa handphone XS itu kayak anti air gitu kan teman-teman kan. Jadi gue nggak terlalu khawatir, dan akhirnya setelah kecemplung di air tuh masih bisa gue pakai, masih gue bisa selfie dan lain hal sebagainya. Cuman Face ID-nya emang udah nggak berfungsi setelah abis kecemplung di air itu. Pulangnya dari situ mulai nih ada kayak gejala-gejala, layarnya udah kayak agak ijo-ijo gitu teman, agak mati-mati ijo-ijo gitu kan. Terus akhirnya gue mulai panik nih, karena nih udah ada efek nih dari jatuhnya tadi nih. Handphonenya gue matiin, terus gue masukin di kayak di beras lah, di mana lah, gue taruh yang kayak pengisap air itu, apa sih namanya gue lupa. Gue masukin di situ, harapan gue ya supaya airnya bisa kering dan handphone gue kembali bagus gitu kan teman-teman. Dan ternyata setelah besokannya handphonenya gue udah malah nggak bisa nyala sama sekali, tapi masih ada respon dari layarnya. Terus gue baikin lah nih handphone gue di tempat gue tinggalnya di kabupaten teman-teman, itu agak jauh dari Makassar, which is itu di Pulau Sulawesi ya teman-teman, agak jauh dari Makassar. Dan gue nggak tahu tempat servis yang the best di sini, gue nggak tahu, karena gue juga agak jarang di sini karena pandemi aja. Jadi gue ada di sini teman-teman. Gue pergi nih ke tempat servis, rekomendasi dari teman gue, katanya itu bagus. Akhirnya gue ke sana. Terus ternyata setelah diperbaiki, ternyata nggak sesuai harapan gue lah gitulah. Intinya diperbaiki, terus HP-nya sempat bagus, Face ID-nya nggak bagus di perbaikan pertama itu. Face ID-nya nggak bagus, layarnya udah ya lumayan lah. Cuman ya gitulah, nggak mau dibilang bagus, mau dibilang gue puas ya nggak juga, mau dibilang nggak puas ya udah jadi gimana sih. Yang jelas intinya udah waktu itu diperbaiki dan bisa membantu sih, meskipun Face ID-nya nggak berfungsi lagi. Nah waktu itu gue nggak berpikiran untuk kirim barang gue secara online karena kena air. Jadi gue takutnya kalau misalnya semakin lama gue simpan, atau karena pengiriman yang begitu jauh, akhirnya nanti malah menyebar jamurnya atau menyebar kerusakannya. Jadi waktu itu gue cari aja tempat servis yang ada di sekitaran daerah gue gitu. Dan minggu lalu handphone gue kembali rusak karena jatuh lagi, dan akhirnya yang rusak di sini adalah layarnya teman-teman. Terus layarnya udah 2 kali rusak kan. Terus karena ini nggak jatuh karena air, makanya gue nggak terlalu khawatir gitu kalau misalnya mungkin bisa diperbaikinya agak lama. Jadi akhirnya gue browsing nih, karena kemarin sebelumnya gue servis handphone gue ini biayanya agak mahal teman-teman. Gue di daerah dan biaya ganti LCD waktu itu harganya sekitar 2,5 juta teman-teman. Itu udah mahal banget menurut gue. Itu mahal banget teman-teman. Untuk ganti layar 2,5 juta itu ya mahal banget teman-teman. Akhirnya di kerusakan gue yang kedua kali ini, gue udah nggak mungkin gue perbaiki di sana lagi, udah nggak mungkin, karena gue udah agak kecewa sama si tukang servisnya waktu itu. Dan gue browsing nih tempat untuk servis handphone secara online, kan banyak nih sekarang nih. Nah gue dapat nih si iColor, gue hubungilah dia, gue browsing dulu kan, gue search dulu tentang si iColor ini. Nah rupanya si iColor ini udah apa ya, brandingnya bagus lah, promosinya bagus, jadi gue tertarik dengan iColor ini. Akhirnya gue kirim lah barang gue ke iColor gitu kan. Tapi sebelum gue kirim ada beberapa chat gue sih sama si iColor itu. Waktu itu aku hubungi, terus dibalas sama adminnya, dan dia bilang untuk pengiriman dari luar kota harus mengisi form dulu. Terus gue isi formnya, sebelum gue kirim harus isi form dulu ya, kayak gitu ya. Terus si adminnya ini bilang kerusakannya apa. Nah gue jelasin di sini LCD-nya rusak, jatuh karena mati LCD karena jatuh, LCD-nya rusak karena jatuh dan lain hal sebagainya. Gue udah jelasin di situ. Ntar screenshotnya bakalan gue taruh di samping ini ya teman-teman, tentang chat gue sama si iColor, si adminnya iColor.
Terus gue bilang juga sama si adminnya bahwa kalau ganti LCD ini bisa nggak sih Tritonnya bisa kembali nyala, karena di service yang kemarin itu Tritonnya nggak berfungsi gitu loh teman-teman, karena aku servisnya di tempat yang abal-abal mungkin kayak gitulah teman-teman ya. Terus dia bilang memang Tritonnya berfungsi sebelumnya atau enggak. Gue bilang nih, sebelum gue ganti layar Tritonnya sempat udah berfungsi dengan baik dan benar, tapi setelah gue ganti layar Tritonnya udah nggak berfungsi lagi teman-teman gitu loh. Terus aku coba kirim layar yang originalnya waktu itu sama handphone gue yang rusak waktu itu. Terus gue kirimlah paketnya ke si adminnya ini, si iColor-nya yang di Bandung. Gue fotoin paket gue kayak gini, terus aku isi formnya. Nah setelah gue isi formnya, gue kirimin resi pengiriman gue, terus dia periksa dulu. Setelah beberapa hari kemudian, paket gue atau handphone gue udah sampai di iColor Bandung itu. Dia kabari gue di Luandong, terus dia bilang, "Kak, unitnya udah sampai ya? Kami belum bisa cek fungsinya." Terus gue balas lagi nih, "Ceknya bisanya kapan, Kak?" Dia bilang lagi nih, "Coba ganti dulu LCD-nya ya, Kak." Aku bilang oke deh. Terus setelah itu dia WA gue lagi, terus dia bilang, "Kak, untuk LCD-nya udah diganti ya, fungsionalnya semua normal kecuali Face ID-nya. Memang Face ID-nya handphone gue ini agak bermasalah pas udah kecebur air itu loh." Gue bilang nih, "Oke Kak, bisa divideoin nggak handphonenya?" Waktu ini gue kangen banget sih sama handphone gue, jadi kayak gue minta tolong sama si adminnya ini untuk videoin si handphone gue, dan gue divideoin dong handphonenya kayak gini. Terus gue tanya kenapa Face ID-nya nggak bisa baik. Dia bilang mungkin karena faktor air atau terus gue tanya nih, biayanya berapa Kak? Waktu itu aku sempat bilang benarin layarnya yang grade 2 aja. Jadi teman-teman harus tahu kalau di iColor ini ada dua pilihan untuk benerin layar kita. Ada yang originalnya itu sekitar harganya mungkin 2 juta lebih, sedangkan yang gue pilih ini adalah yang mirip ori lah, karena lumayan juga harganya kan. Yang mirip ori itu harganya sekitar 1,1 juta juga, sedangkan yang originalnya katanya original Apple katanya ya, tapi gue nggak tahu juga, katanya original Apple dan harganya 2, lebih lah. Ya intinya transaksinya kayak gitu sih. Setelah gue kirim duit, dia mulai package barang gue. Terus setelah dia package itu, dia kirim, terus ongkirnya gue kirimkan lagi. Jadi antara ongkos gue untuk servis ini sama ongkos kirimnya itu gue bayar berbeda, dan gue transfer di rekening yang berbeda ya teman-teman. Tapi untuk responnya sendiri ya lumayan cepat ya teman-teman ya. Mau dibilang cepat nggak juga sih, tapi agak selalu ada selang 1 hari, misalnya gue chat hari ini, mungkin besoknya baru dibalas lagi. Intinya barang gue udah ada di sini. Gue ambil ya teman-teman. Nah ini barang gue. Sebenarnya ini barangnya udah sampai dari tadi. Sebenarnya gue udah mau banget buka si barangnya ini, tapi gimana ya? Karena si video ini nih yang membuat gue nggak bisa langsung ngebuka barang ini, harus direview dulu. Tapi sebenarnya jauh dari lubuk hati gue terdalam, gue udah mau bukanya dari tadi sih teman. Jadi sambil kita buka ya. Ngerti nggak sih teman-teman kalian kalau misalnya ada barang kalian yang datang kayak pengen banget langsung dibuka kan setelah barangnya sampai, tapi karena pengen direview jadi akhirnya harus kehalang dulu. Jadi pengirimannya ini dari sana, dari Bandung ke tempat gue tuh 70.000 teman-teman. Itu udah sama asuransi dan kayak sama packing kayunya juga sih kayaknya teman-teman. Aduh, apa ya? Gimana ya perasaannya ya? Aku tuh kalau misalnya ada paket tuh kayak kalau udah datang tuh nggak sabar pengen bukanya, tapi gara-gara video ini tadi nih, jadi gue kayak hati-hati. Jadi gue harus videoin dulu baru buka. Ini handphone gue nih udah beberapa hari nggak bisa dibuka. Beberapa hari maksudnya nggak gue pakai. Kita buka dulu ya. Emang sih kalau bagian membuka tuh kayak enak banget ya teman-teman. Kayak gimana gitu rasanya. Nah,
Nah, nah ternyata setelah gue buka bubble wrapnya kayak gini, apa sih namanya ini, bubble wrap atau bubble apa nggak tahu, gelap. Setelah gue buka, ternyata ada kayak box gini ya teman-teman ini. Nah, ini mungkin boxnya dari dari LCD-nya kali ya. XS Hard OLED. Oh, jadi OLED ya teman-teman. Nah, tempatnya kayak gini nih, gitu. Nah, di dalamnya ini kayaknya LCD gue yang lama deh. Nah, kayaknya LCD gue yang lama. Iya, ini LCD original gue. Ini LCD yang original, yang asli Apple nih, yang ditaruh di sini. Terus yang satunya ini LCD yang gue ganti waktu itu, yang gue ganti seharga 2,5 juta itu. Nah, ini nih bentukannya nih. Anti gores gue masih kepasang di situ nih, nggak diambilin sama dia. Senang banget gue ya, handphone gue udah balik. Kita taruh di pinggir aja ya teman-teman ya. Terus ini nih handphone gue nih. Kirain handphone gue berubah jadi gold warnanya, ternyata dari casing yang udah kuning begini. Nah, aduh, kok gue seneng ya. Di sini udah ada nama gue kan, nomor handphone gue, dan lain hal sebagainya. Teknisinya atas nama Aditya. Apa nih? Terus ada tulisan lagi nih di sini nih. Untuk luar kota, soundtrack dan baterai bawah ada. Nggak tahu bacanya apa tuh, kayak tulisannya nggak jelas. Intinya di sini ada tanggal masuknya, tanggal 22 Agustus 2021, nomor telepon gua dan password handphone gua, terus LCD-nya, kerusakan LCD, dan kayak gitulah. Ini nggak aktif ya teman-teman, gua aktifin dulu. Harus dicas dulu. Kawan. Halo guys, welcome back again. Dan gue udah otak-atik ini handphone, gue udah cas, dan casnya udah ada 26%. Yang gue bisa nilai di sini adalah layarnya bagus, sumpah, layarnya bening. Terus tritonnya juga udah ada. Yang sebelumnya, layar sebelumnya yang gue ganti, tritonnya itu nggak berfungsi, dan mungkin nggak di-copy data dari layar sebelumnya. Cuman yang agak beda dari sini adalah frame per second layarnya itu loh teman-teman. Dia tuh agak sedikit lambat. Maaf ya teman-teman, mohon relate, maksud gue di sini adalah jumlah hertz layarnya gitu loh. Kalau misalnya iPhone XS itu kayak kok nggak salah jumlah itu dilihatnya smooth teman-teman. Sedangkan kalau ini pakai layar yang non original ini mungkin 10 atau mungkin di bawah itu. Makanya kalau kita swipe gambarnya kayak gitu nggak terlalu smooth ininya, pergerakan gambarnya. Karena ya gitu deh, karena non original, makanya ya tetap aja yang original yang the best. Itu aja sih dari gue yang agak kurang gue suka, tapi overall bagus loh. Dan harganya juga 1,1 dibandingin yang kemarin itu 2,1, 2,5. Mending yang inilah. Dan ini juga tritonnya udah bagus. Ya gitu lah teman-teman, sama aja sih. Intinya kalau misalnya partnya udah nggak original itu udah nggak bakalan seperti yang kalian mau lagi teman-teman. Even semahal apapun, kalau misalnya udah nggak original itu nggak bakalan sama yang sebelumnya. Jadi gue mau terima kasih banget sama iColor udah baikin HP gue, udah benerin HP gue. Dan buat teman-teman juga yang mau servis handphonenya secara online, bisa coba iColor aja. Nanti teman-teman gue bakalan update seperti apa perkembangannya ke depannya handphone gue kayak gimana. Thank you iColor, dan thank you teman-teman yang udah nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe this video. Bye-bye.